Inilah kisah terbaru dari Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur. Pasca dilaporkan ke Polda oleh Devi, Adi pun menanggapi dingin laporan Devi tersebut. Bersama Arya, Adi langsung mengungkap siapa sebenarnya Devi. Seperti apakah sesungguhnya sosok Devi? Lantas mengapa Adi malah membalasnya dengan menirukan gaya Eyang Subur, bersarung, memakai jas sambil melucu. Pekan ini, inilah kisah perseteruan para selebriti yang mencoba menguak berbagai kebenaran. Yang pertama, kisah di balik konflik Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur. Sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Devi Desiani karena namanya dibawa-bawa Adi Bing Slamet terkait kasus dengan Eyang Subur. Adi Bing Slamet nyatanya tenang-tenang saja. Tidak gusar sedikit pun meski pihak Devi menjerat Adi dengan pasal berlapis dari pencemaran nama baik, fitnah hingga melanggar Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Alih-alih bertekuk lutut, Adi justru menyebut Devi sebagai bagian dari Eyang Subur dan laporan ke Polda hanya laporan tak ada artinya. Nah itu mah antek-anteknya si Subur aja, lagi nyari celah. Ya, Adi ini bisa dijerat sama hukum apa enggak, itu aja. Nah pokoknya statement si Devi segala macam ya apa pencemaran nama baik itu saya nggak begitu tanggepin. Itu ecek-ecek pencemaran di mana? Jadi saya nggak mau dengar yang lain. Mau lapor apa segala macam saya nggak takut. Lah pasal itu kan buatan manusia, saya nggak takut. Ya, ini urusannya nih sama Yang Maha Kuasa nih, akidah ini. Ya, nanti kesesatannya akan saya unjukin. Nanti kesesatannya akan saya unjukin. Pada hari Jumat ya, tanggal 24 April, karena memang kita tidak mau ini sudah diliput oleh media ya. Melaporkan ke Polda Metro Jaya, Adi Bing Slamet itu dengan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Karena pernyataannya Adi itu disampaikan melalui transmisi elektronik, melalui media. Nah, ancaman pidananya kalau 310 itu ada 9 bulan, kemudian 311 itu fitnah itu 4 tahun, dan pasal 27 ayat 3 junto 45 Undang-Undang ITE itu ancaman pidananya 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi yang kami harapkan bahwa mudah-mudahan Adi bisa lebih berhati-hati gitu. Lebih bisa berhati-hati dalam ucapan, adab dalam berbicara sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adi dilaporkan ke Polda oleh Devi karena wanita ini tidak terima namanya ditarik-tarik ke pusaran pertikaian Adi dengan Eyang Subur. Devi menampik pernyataan Adi yang menyebut rumah tangga Devi dengan Rio hancur karena pengaruh Eyang Subur. Bukan Adi Bing Slamet kalau lari meninggalkan gelanggang. Sepertinya Adi memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Menjadi pengikut Eyang Subur selama 17 tahun, ia mengaku kenal dekat dengan Devi maupun Rio. Karena itu, ia tahu persis perjalanan rumah tangga Devi dan Rio yang hancur di jurang perceraian diduga karena pengaruh Eyang Subur, bersama sederet rumah tangga pasangan lain yang mengalami hal yang sama. Devi itu dulu kalau liburan sama Rio nitip anaknya di sini, ya istilahnya ya nitip anaknya bisa buat jalan-jalan kan lumayan. Gitu, di sini pakai panti sosial di rumah saya. Gitu ya, asal tahu aja. Nih, saya udah bilang, Arya, Dewi, Septian, Dwi Cahyo sama istrinya, Rio sama Devi. Ini dua aja udah terbukti kok, gimana saya bohong? Tinggal mau jujur apa enggak kubu sana. Apa yang saya ngomong nih? Gak ada yang saya istilahnya bohong atau segala macam fitnah, nggak ada. Satu-satu dibuktiin kok. Tidak benar bahwa rumah tangganya Rio dan Devi itu rusak atau dirusakkan oleh siapapun termasuk oleh Eyang Subur. Keduanya sangat keberatan di mana Adi membawa-bawa persoalan rumah tangganya yang berupa privasi. Ini kan persoalan privasi. Persoalan rumah tangga ini kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan konfliknya antara Adi Bing Slamet dan Eyang Subur. Tidak ada hak Adi untuk
mengikut sertakan keduanya ini dalam konfliknya mereka. Tidak terjebak juga dalam persoalan dukung-mendukung, yang pasti bahwa akibat dari pernyataannya Adi itu sekarang menjadi polemik di keluarganya masing-masing yang semula tidak terjadi apa-apa, termasuk mengganggu pekerjaannya karena banyak orang mempertanyakan. Jadi sebenarnya itu kita itu menunggu aja karena seringnya kok lama-lama nama itu keluar lagi gitu aja. Tadinya sih kita masih tahan-tahan aja gitu. Tapi karena semakin banyaknya pertanyaan sana dan sini dan terlalu mengganggu banget, baru akhirnya kita mengajukan ini. Devi boleh menyangkal apa yang dilontarkan Adi, tapi bukan berarti serangan berhenti. Arya Wiguna yang kini bersatu dengan mantan istrinya dan Adi Bing Slamet melempar pernyataan lain yang menyudutkan Devi. Seperti tali yang saling sambung menyambung, apa yang mereka lontarkan semua menohok Devi menuju titik sudut. Ini buat bukti ya. Ini istri saya Dewi dengan Devi, ya sangat dekat. Jadi saya maupun Dewi sangat tahu kehidupan Devi ya. Ini buat bukti. Jadi kalau dibilang misalnya kita ini tidak tahu apa-apa, ini kedekatan ini ya sangat dekat. Jadi kita tahu banget Devi itu seperti apa. Jadi jangan menyangkal Devi kalau Anda tukang mabuk-mabukan sampai muntah-muntah selama dengan subur dan juga suka masang togel nitip ke saya. Jadi tidak usah dipungkiri. Devi aja bilang lebaran mesti ke siapa subur dulu kan, karena subur lebih tua dari mamanya. Gila nggak? Dari situ aja apa yang saya ngomong udah cocok, ya. Terus juga nggak pernah lihat di sholat, itu dicocok. Cuma masa percaya dengan omongan si subur apa? Dia bilang nih cincin sering kebentok keran karena sering wudhu. Cukup dengan begitu? Kalah-kalahan aja lo, Bur. Menanggapi dingin laporan Devi ke Polda, bukan berarti Adi berusaha lari meninggalkan gelanggang pertarungannya dengan Eyang Subur. Ia justru tengah menanti kehadiran Eyang Subur sendiri di Polda. Adi juga memperingatkan Eyang Subur untuk berhadapan langsung dengan dirinya, bukan mengutus yang lain seperti Devi maupun kuasa hukumnya. Kalau mau tuntut nih omongan saya nih, Subur tuntut saya, kita ketemu di Polda. Berani nggak laporin saya? Jangan yang ece-ece suruh ngelaporin. Adi lah begini, Adi begitu, pencemaran nama baik. Nyatanya kan memang dia udah pisah, Rio sama Devi. Jadi saya nggak mau dengar yang lain. Mau lapor apa segala macam saya nggak takut. Menjadi pengikut selama 17 tahun dan bergaul dengan murid atau pengikut lainnya, Adi bukan hanya hafal perilaku teman-temannya seperti Devi dan yang lainnya, tapi juga tahu persis keadaan Eyang Subur sendiri. Bukan hanya soal dugaan kesesatan yang didengung-dengungkannya, tapi juga keseharian mantan guru spiritualnya itu maupun gayanya pada momen-momen tertentu. Seakan sudah lekat kebiasaan itu, Adi begitu fasih menirukannya seperti berikut ini. Ya 17 tahun, kita kan tahu gayanya dekeng, jadi apal udah hatam, Bur. Aneh sama lagu-laguan ente. Itu, jadi ente mau ngapain udah nggak bisa deh. Bentar. Eyang Subur lagi panik. Dengan ayat Al-Quran kan panas kemarin. Panas. Coba deh suruh maju. Baca ini aja kaku begini deh. Kelihatan novel. Saya kesian ngeliatnya waktu Maulidan, mukanya stres habis ya. Jadi kayak lagi ketawa-ketawa. Itunya takut gitu loh, nih takut ya mungkin secara gaib ada yang mau nonjok dia tuh apa aja. Was-was aja. Pantang bagi Adi untuk surut ke belakang hanya gara-gara laporan Devi ke polisi. Apalagi setelah makin banyak yang merapat ke pihaknya dan siap bersaksi melawan Eyang Subur. Lantas, bagaimana kesaksian para mantan pengikut Eyang Subur tentang kehidupan 8 istri mantan guru spiritualnya itu? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Istrinya itu ada di rumahnya, satu rumah semua. Ya kehidupannya ya
keluar masuk kamar aja udah. Para mantan pengikut Eyang Subur bersaksi mengungkap kehidupan 8 istri Eyang Subur. Dari kehidupan sehari-hari hingga busana dan perhiasannya. Seperti apakah kehidupan Eyang Subur bersama 8 istrinya? Benarkah semua diperlakukan sama, mulai dari busana hingga perhiasannya? Lalu seperti apakah kata warga sekitar? Bagaimana pula Eyang Subur memikat istri-istrinya tersebut?